Halo everybody. Belum apa-apa ketawa lupa. Hai guys, selamat datang kembali. Selamat ya udah keterima kerja. Kok lu tahu Pau? Karena gue di request makeup untuk kerja dong kak. Nah karena gue ingat zaman gue awal-awal ngantor tuh gue bingung harus gimana ini penampilan mukaku, bentuk gue tuh harus gimana. Jadi nih gue coba bikin videonya dan tada, kebalik. Tada, gue abis ketemu sama PR-nya Volare dan gue dikasih kuas. Anyway guys, gue pengen banget beli Volare dari lama, tapi ini tuh mahal ya Ica. jadi ya gue empet-empet sampai akhirnya Iri bilang bos. Jadi gue bilang sama mereka kalau ya kan nanti aku bikinin video YouTube ya. Nah sekalian nih, gue sekalian bikin tutorial makeup untuk ngantor. Kita pakai sekalian nih kuas. Kan lo udah kerja ya web, jadi ya kapan-kapan kalau lo pengen investasi beli kuas yang Mahal ya Ica. nah, lo lihat dulu nih di episode ini, sekalian kita bahas, sekalian kita tutor ya. Disclaimer dulu, jadi guys, dalam satu kantor itu bagiannya beda-beda. Gue nggak bisa bikin makeup yang untuk semua bagian ya, karena biasanya kalau frontliner tuh yang ketemu orang gitu kerjanya kayak teller, yang ada di kasir, yang gitu-gitu, itu tuh biasanya lebih bold gitu makeupnya daripada di bagian office-nya. Nah kali ini makeupnya tuh referensinya orang-orang yang kerjanya di bagian office ya, yang ngadepnya laptop ngadep bos. Jadi makeupnya yang natural rapih, natural rapi gitu ya. Bentar gue muncul dikit, nanti hasilnya bakal kayak gini beb. Gampang banget, pakai bahasa bayi seperti biasa. Dan sebenarnya ini nggak cuman bisa buat ngantor aja, lo juga bisa pakai makeup ini buat ke konser, nongkrong, ngambil rapot. Siapa Pak belum punya anak? Siapa kayak anak tetangga lu kayak gitu ya. Yuk kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Oke, yang pertama kita cuci muka dulu. Ini gue bener-bener ngasih lu tutorial dari nol banget ya beb. Gue habis cuci muka, terus gue kedinginan makanya bibir gue ungu. Nah bebek, sebelum pakai skin prep itu biasanya gue pakai bibir dulu. Bibirnya dilembapin dulu karena bibir gue kering ya. Ini gue pakai punya Teratu. Pandangan pertama Ratain. lihat abang langsung suka. Terus sebelum melakukan aktivitas seperti menyetrika, membuat sarapan dan lain-lain, skin prep dulu beb. Jadi skin prepnya biar satset, kan maunya satset ya beb. Kalau kita make upan sejam 2 jam sebelum berangkat kerja, telat, keburu, nggak dapet MRT. Jadi gue biasanya langsung pakai moisturizer. Jadi nggak yang toner abis itu tambah apa karena konsepnya dandannya tuh harus chop hot. Jadi cuman skin prep cuman satu doang pakai moisturizer tapi yang gel. Syaratnya kalau skin prep cuman moisturizer doang, itu lu pilih yang bentuknya tuh gel, yang cepet menyerap dan nggak bikin tambah berminyak. Nah si Ongredien ini, bentar iklan dikit karena gue suka banget. Jadi si Ongredien ini beb, dia itu tuh bentuknya gel, tidak membuat tambah berminyak tapi ngelembapinnya tuh lumayan. Kalau misalkan di gue yang combi oil itu pas banget gitu loh beb, nggak yang terlalu becek gitu. Nah kalau lu kering, lu bisa layering di bagian yang kering. Jadi kayak lu pakai dulu terus lu rasa-rasain ada yang kurang nggak, tinggal lu layer aja. Biar apa? Biar nggak beli banyak produk, udah satu aja gitu skin prepnya. Ini ditunggu nyerep ya. Cepet kok beb ini nyerepnya. Nah bener kan gue bilang cepet nyerepnya. Abis itu langsung lanjut ke sunscreen. Kalau kulit lu combi oily, ini akan sangat bagus untukmu karena dia beneran di gue tuh lumayan ada ngebantunya buat nahan minyak. Gak yang nahan minyak banget tapi ngebantu gitu beb. Nih bocah-bocah apapun buru-buru kan gak mau nih nunggu sunscreen kelamaan. Nah biar sunscreen lu tuh cepet nyerep, lu pakai dulu satu jari, lu ratain nih beb ke seluruh muka. Abang salting cecus abis buang muka. Ya sampai Baru lu lanjut satu jari lagi, latain ke seluruh muka. Jadi layering gitu, itu bakalan lebih cepet nyerapnya beb. Nah kalau udah nanti hasilnya si Biore ditambah ini berduaan ini beb, hasilnya tuh nanti jadi ngincelong gini tapi aman buat kulit oily kayak gue. Combi oily dan combi oily kayak gue tuh jadi aman. Nah ini ditunggu dulu beb sampai berasa nyerap gitu, jangan langsung buru-buru. Oke, ini sunscreen gue udah nyerap. Kalau lu bangun subuh, lu bisa semprot pakai setting spray untuk membuat ketahanannya lebih tahan. Nah gue pakainya ini ya beb, gue udah wear test jadi bagus banget gila. Kalau lu bangunnya masuk mulut. Lu sih habis nyemprot langsung mah ngapau. Tapi kalau lu bangunnya tuh mepet-mepet ya lu nggak usah pakai setting spray. Kalau lu bangun subuh aja, karena habis disemprot lu harus masih nunggu lagi dia nyerap. Nah sambil gue nunggu
Ayo kita unboxing ya. Tada. Bagus banget ya kardusnya juga ya. Mahal Ica. Dalamnya tuh masih ada pouch. Sangat eksklusif ya. Tapi kemarin PR-nya bilang kalau lu beli lu nggak dapat kardusnya, tapi lu dapet ininya. Tenang aja, masih berasa eksklusivitasnya. Bagus banget. Sangat. Terus ada, tada. Kita buka nih kuasnya. Sebelum kuas dia ada Tempatmu kena. bukan dong, ada ininya. Wih, buka ya. Diam-diam, Mbak. Tara, jadi ada 8 kuas yang kelembutannya udah gak usah ditanyain lagi lah, gila. Lembut banget coy. Daripada kita bahas satu-satu, lebih baik sambil jalan aja kita bahas sambil kita pakai ya. Kita mau ke complexion. Seperti biasa cushion andalan gue yang udah ada cap jarinya itu. Gue mau pakai foundation brushnya sebelah sini, bakalan pakai si puffnya. Cara pakainya tuh gini, tap, membal, geser, tap, membal, geser. Jadi gesernya tuh pelan-pelan. Nah, kayak gini, lu bakalan mendapatkan coverage yang tinggi karena dia rapet jadinya, gitu. Daripada Anda melakukannya dengan random. Nih ya, membal, geser, bukan geser tapi membalnya ini yang geser. Itu bahasa mana sih Pau? Kagak tahu. Kak Tia, Beb, guru gua yang ngajarin. Jadi gue tuh namanya makeup artist ya, yang terus ingin berkembang biak. Jangan lanjut. Berkembang skillnya, jadi gue demen banget belajar kesana kemari. Salah satu guru gue tuh namanya Kak Tia, Chlorophylla Makeup. Beliau itu mengajarkan untuk nge-tap complexion. Itu gitu Beb, tap, membal, geser. Jadi hasilnya bakalan rapet. Tuh lihat hasilnya bisa serapet ini kalau lu inget before-nya yang banyak banget bekas jerawat. Banyak banget bekas jerawatnya tuh bisa ketutup kayak gini Beb, karena tap, membal, geser itu. Nah, sekarang sebelah sini kita mau pakai kuas ya. Nih gue tunyut gitu ke sini. Sejak kapan lu tahu kalau pakai cushion terus lu pakai kuas itu tuh bisa lebih awet? Soalnya gue tidak sengaja menemukannya. Waktu itu gue iseng pakai cushion, nggak pakai puffnya tapi pakai kuas foundation. Hasilnya bisa lebih awet. Gue juga bingung itu kenapanya. Pokoknya begitu. Ini Beb pakai ini Bu bisa tipis coy. Apa gue ngambil kurang ya? Gue tambahin dah. Nah, tuh bisa tipis gini. Dan ini lembut banget. Beda lembutnya sama kuas-kuas murah, beda Beb. Gue lanjut dulu. Tiap hari sampai fly, datang dalam mimpi ingat manis slay. Kalau caranya digeser, Po, gue kasih tahu Beb. Make up itu, lu mau aplikasi geser itu boleh. Asalkan skin prep lu tuh tidak peeling. Tuh nggak apa-apa tuh. Gitu. Jadi selama skin prep lu nggak peeling, geser aja nggak apa-apa. Tapi yang ngegesernya lembut ya. Ngegeser bukan nyongkel. Mimpi ingat manis slay, abang setuju cuek, aduhai. Kalau abang suka jangan buang. Nah ini hasilnya pakai kuasnya Volare. Dia tuh masih ngecover tapi lebih tipis tuh. Ya kan, kelihatan lebih skin like gitu daripada yang pakai puff. Bagus banget sih Beb. Sumprit kalau lu pengen aplikasi yang lebih tipis, effortless, flawless. Jadi pengen Ya. Nih pro tips dulu Beb. Jadi kalau Beb itu nggak punya kontur krim tapi mau ngekontur hari-hari, jadi abis pakai base makeup tuh apa? Tonton ini. Kalau habis pakai base makeup lu bisa langsung pakai contour powder sebelum bedakan. Intinya kontur basahnya bisa lu ganti pakai contour powder gitu Beb. Tapi hati-hati ya, harus ngambang. Seperti biasa ya, My Forever contour powder yang bungkusnya udah sangat kotor ini. Kuasnya kita pakai Volare yang blending brush. Yang murah apa Pau? Pokoknya yang blending brush gitu Beb. Lu ngambil dulu konturnya. Gue pakai yang ini. Pakai blending brush, dibikin huruf V di sini. Kalau misalkan bingung lu bisa tonton ini khusus kontur. Habis itu angka 11 di sini. Buset, blending brushnya wow. Biasanya nih Beb, kalau gue pakein contour powder di atas base langsung, itu dia bakalan jadi bintik-bintik kayak komedo. Tapi ini enggak. Oh berarti kuncinya kuas yang lembut Beb. Kalau lu masih berbintik komedo, berarti itu lembut dalam perasaan lu aja, kurang lembut. Tidak selembut itu. Lu tau gak sih Beb? Saya terus terang nggak tahu ini. Gue tuh ke Cimei guru gue yang biasa gue bilang. Nah gue ke Cimei itu kolektor kuas Beb. Dia tuh seneng banget ngoleksi kuas. Pas waktu gue ke Cimei, baru kali itu gue tuh kayak megang kuas dari yang paling murah ke paling mahal. Jadi yang selama ini kita kira lembut, yang murah-murah itu ternyata lembutnya tuh beda sama kuas yang mahal. Ini pengetahuan buat lu yang belum pernah pegang kuas mahal.
Sombong amat. Kini huruf C di sini bener-bener nggak ada titik-titiknya gitu hasilnya, bagus banget, buset. Terus ini gue blend ya. Ih, suka banget gue. Terus gue pakai kuas konturnya sama beb. Kita pakai buat ngekontur, tapi ini optional. Kalau hari-hari sih teman-teman gue kagak pada ngekontur ya, paling kontur hidung tipis-tipis gitu. Gimana Pau rasanya kuas konturnya Pau? Yang bisa gue bilang. Jadi kuas konturnya tuh bener-bener lembut banget sampai lu sangat-sangat effortless untuk membuat blendingannya tuh blurry-nya tuh dapet gitu. Nggak perlu yang tahu gak sih? Ya nggak tahu dong. Jadi kadang tuh pas gue kayak gini dengan kuas random itu tuh gak bisa selangsung ngeblur ini gitu beb. Nah, ini untuk buat ngeblurnya tuh gampang banget. Bahasa kerennya tuh ngeblend dengan effortless. Nah gitu, lanjut dulu. Tambah pengen? Terus gue mau pakai bedak. Nah ini ultimate beb. Bentar, bedaknya apa Pak? Nih gue lagi suka banget beb karena bener-bener menahan minyak gue tuh cakep banget. Nih lo kalau berminyak lo pakai ini cakep banget beb. Kita mau pakai powder brushnya Volar, ini unik banget beb. Nah biasanya kita lihat kuas bedak tuh megar gini kan. Nah, yang ini tuh nggak megar gitu dan nggak padet jadinya. Kayaknya ini kita coba ya. Bener beb, bener. Enak banget ini, sumpah kayak dielus-elus sama malaikat. Sangat-sangat lembut. Jadi ini juga, coba gue mau lihat dari kaca dulu bentar. Bener, jadi nggak bikin makeup lu tuh bakalan kegeser-geser gitu loh. Walaupun lu apply-nya dengan cara digeser, kan ini selembut itu. Ini kita aplikasikan ke seluruh wajah. Ini kenapa sih ketangkep pilar ya? Oh, dan yang gue notice beb, jadi pas gue giniin itu dalamnya dia masih ada bedaknya. Jadi biasanya gue tuh kayak total apply, total lagi, apply lagi. Nah ini tuh kayak dia masih nyimpan gitu. Jadi apa ya, nggak kebanyakan notol lagi gitu loh beb. Paham nggak maksud gue? Jadi bedaknya tuh bisa terdistribusi dengan mudah gitu beb. Lembut sekali. Terus kita mau pakai blush on. Blush onnya NARS yang ini ya. Ini blush brushnya dia sama kayak si kuas bedak tadi, tapi versi lebih mungil beb. Kita pakai, gua kalau pakai blush on biasanya tuh lurus pinggiran mata ke bawah sini, ininya ujung hidung sini ya beb. Nah di sini, terus baru gua kayak distribusikan dia ke samping-samping, ke depan ke belakang. Di balik diamku ini sebenarnya banyak sekali orang-orang yang ingin aku tampar wajah. Kalau mukanya kotak gimana Pau? Kalau mukanya jajar genjang gimana Pau? Gue udah bikin video khusus buat blush, lo bisa tonton di pojokan itu tuh. Nah itu lebih bisa lagi lo menentukan tempat blush terbaik untuk dirimu itu di mana. Diam-diam Mbak. Diem aja Pau, gimana rasanya kuas blush onnya? Sama kayak tadi, rasanya sangat lembut. Jadi di blend tuh gampang banget beb. Kayak nggak ngerusak gitu. Gue kayak nggak mikir gitu loh beb. Biasanya tuh gue mikir, aduh ini kalau kekencengan ngerusak complexion gak ini? Gue nggak mikir anjir. Ini agak miring karena muka gue miring. Kelihatan kan muka gue miring dan lightingnya miring. Jadi ya udah, di in real life-nya sebenarnya udah ini. Sebelah sini kan kelihatan kurang ya beb. Sebenarnya udah dikasih tau. Terus di ujung hidung gue kasih biar seger sama dagu. Balik lagi ke blending brush tadi dan kontur tadi, tebelin kalau kontur lu tuh kurang. Kalau nggak kurang ya nggak usah. Buat kalian para bang, kalau gak suka sama aku jangan pernah ngomongin di belakang. Bukan apa-apa. Ntar gue mau nambahin blush on deh. Di kamera ternyata gak begitu ketangkep nih blush onnya. Padahal in real life-nya udah kayak ditampol gue. Blush onnya Ultima yang shades-nya Beckett Coral. Cicak Kelihatan gak? Kelihatan tuh. diam merayap. Kita ke mata. Jadi eyeshadownya itu biasa gue pakai blush on. Biar apa? Biar nggak beli eyeshadow baru. Jadi kita pakai lagi blush on yang tadi kita pakai, si Ultimanya. Kita mau coba eyeshadow brushnya nih beb. Ambil ya. Gue nyut-nyut di kaca. Kenapa Pau? Nggak apa-apa. Gue ngikutin tutor orang aja, cobain. Nah ini lu lihat dulu beb. Ada begaris bekas concealer atau cushion atau apa nggak? Ini lu hapus-hapus dulu ya. Baru kalau udah pasti nggak ada, baru lu pakai nih. Nah cara pakainya tuh gini, lu melek. Terus lu lihat kaca dari depan, kaca lu. Terus lu lihat beb, eyeshadow lu mau sampai mana? Gue mau nyampe sini nih. Nah, ditaruh dulu. Baru lu blend.
Kenapa kok kayak gitu, Pau? Nah kan soalnya biasanya orang-orang tuh pada ngomong, Eyeshadow gue nggak kelihatan, Pau. Eyeshadow gue nggak kelihatan. nah coba lu pakai cara ini. Jadi lu melek dulu, lu taruh dia mau sampai mana. Berarti kan lu udah tahu kalau lu melek bakal kelihatan gitu, Beb. Baru lu blend kanan kiri. Gimana rasanya eyeshadow brushnya? Balik lagi, lembut. Dan dia cukup bisa mencengkram barang gitu. Soalnya ada kuas-kuas yang lembut tapi dia tidak mampu mengambil produk. Jadi kayak Anda kerjaan Anda ngapain gitu? Emosi. nah ini bisa mengambil produk dengan baik. Ini belakangnya tinggal lu giniin aja biar nggak ada garisnya, Beb. Terus bawah matanya juga bisa lu kasih biar nggak kosong. Kasian dia, Beb, kosong. Ini belakangnya lu gitu-gituin biar nyambung sama atasnya. Tapi nanti warnanya jadi sama dong semuka. Lu lihat aja, Beb, kalau misal lu ngepick pakai eyeshadow, ngepick tuh maksudnya ngambil produk pakai brush eyeshadow yang oke dan pigmentasinya bener, itu nanti jadi tetap bakalan beda. Yang bawah mata yang lu ngambilnya pakai kuas eyeshadow, lu taruh itu warnanya bakalan lebih tebel daripada yang di pipi. Jadi kayak masih seragam, cuman intensitasnya bakalan lebih tebel gitu loh. Tetap beda, tenang aja. Kita lanjutin pakai maskara ya. Pertama dijepit dulu dong. Ini gue nemukan penjepit murah yang bagus, Beb. Nih, ya. Mangi, Beb, mangi 25.000 kalau nggak salah, tapi udah sama pink set gitu. Jadi kita jepit dulu sebelum pakai maskara. Seperti biasa, Beb, ngejepitnya tuh harus kena akarnya. Terus baru dijepit. Dirasain dulu sakit nggak? Kalau sakit jangan dilanjut. Kalau nggak sakit berarti udah pas gitu. Jadi si penjepit bulu mata Mangi ini tuh lumayan berfungsi dan dia bentuknya kan kayak gunting gini kan, nggak kayak penjepit biasanya. Cuman minusnya tuh yang di ujung-ujung tuh kadang nggak kena gitu. Jadi gue kayak tengah dulu, terus pinggir belakang, abis itu baru yang pinggir depan. Udah, terus pinggir depannya. Mohon maaf ya kalau ini di zoom terus ternyata nggak terlalu kelihatan, Beb. Gue soalnya udah nggak bisa maju lagi. Kepentok sama ini sulit. Kalau bulu mata lu udah naik baru lu pakein maskara. Kalau belum naik jangan dipakein maskara karena ya tidak naik. Jadi perkara naikinnya seperti yang gue biasa bilang, perkara naikinnya itu adalah urusan si jepitannya. Nah perkara menahannya itu baru, Beb, urusan si maskaranya gitu. Tuh kelihatan kagak ngantuk kan, kelihatan siap menghadapi masa depan gitu, Beb. Abis itu lu bisa pakai pensil alis seperti biasa. Pensil alis gue tuh si Salsa. Nanti ya gue liatin pas kita mau ngalis ya. Terus bikin di ujung pinggirannya aja. Ini adalah tips supaya gampang. Nih bikin segitiga gini ya. Hilang kepanjangan dong. Kerja bagus. Anyway, pensil alisnya Salsa ini yang warna coklat itu tuh nggak luntur dipakai jadi eyeliner, tapi yang warna hitamnya luntur. Jadi jangan yang hitamnya, yang coklatnya kalau mau pakai jadi eyeliner. Baru kalau Anda tidak puas, kan udah kebentuk polanya, lu bisa pakai yang spidol. Kalau udah bisa, udah jago, berarti lu nggak perlu yang pensil alisnya dulu itu, polanya nggak perlu. Lu bisa langsung pakai eyeliner spidol. Gue mau pakai dari Makeover. Ini tuh di gua bleber, tapi di orang lain tidak bleber. Jadi kalau lo nyari eyeliner abis coy, habis. Lumayan lah, udah dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau lo mau nyari eyeliner spidol, nah ini direkomendasikan sama orang-orang. Tapi bener di teman-teman gue nggak apa-apa, di gue doang bleberan dia. Opsi eyeliner lain yang bisa lo pakai tuh ada si Pink Flash. Ini banyak orang yang cocok banget. Gue juga sempat cocok banget. Kenapa kotor? Karena udah nggak pernah dipakai lagi. Karena gue tuh sempat cocok banget. Terus gue kayak beli lagi Pink Flash, murah banget kan, Beb. Sampai akhirnya gue dapet stok yang gampang banget bleber. Jadi dia kayaknya stoknya tuh kualitasnya tuh nggak yang tetap gitu deh kayaknya. Jadi lo kalau beli, kalau dapat bagus, rezeki, Beb. Sama kayak tadi ya, tinggal dibikin di buntutnya aja. Miring, gue benerin dulu ya. Nah ini eye makeupnya udah jadi. Opsional lo bisa pakai si maskara di bulu mata bawah lu, Beb. Tapi gue kagak punya bulu mata bawah. Bulu mata bawah gue kalau dimaskarain jadinya titik-titik doang saking pendeknya. Jadi gue skip. Kalau lo punya bulu mata bawah bisa lo maskarain ya. Gue mau ngalis, Beb. Seperti biasa pensil alis Salsa. Ini gue beli baru, yang kemarin udah pendek banget soalnya, berarti ini kedua kali gue beli ini. Bagus, Beb, bagus. Cuma 7.000 di situ ya, di deskripsi juga semua barang. Gue taruh deskripsi. Seperti biasa cara ngalis itu depan arsir-arsir aja kayak nyet gitu, nyet doang. Terus depan sebelahnya biar apa, Bau? Biar kagak miring. Jadi lu ngerjain bagian depannya dulu, kanan kiri, buat mastiin depannya tuh kanan kiri kagak miring, Beb.
Nah terus kan ini agak aneh ya, terus lu sisir beb. Sisirnya pakai kuas yang kayak gini. Ini Volare yang brow brushnya, tapi sebenarnya lu bisa pakai atau bawaannya juga ada. Cuman biar bergaya aja sama biar ini kepake ya beb ya. Jadi gue mau pakai ini. Bedanya apa Pau kalau pakai kuas mahal sama pakai yang bawaan? Bedanya kalau yang kuas mahal dia lebih nggak kaku doang sih beb. Jadi kalau lu merasa yang bawaan pensil alis tuh si sikatnya tuh kaku, nah lu baru bisa pakai ini. Kalau lu nggak masalah ya nggak usah, nggak apa-apa. Jujur amat sih Pau ya, udah gitu lah. Nah baru lu bikin yang bawah. Ini adalah trik gue biar alis gue tuh nggak semiring itu. Jadi per step gitu loh beb, dibikin yang bawah, terus bikin yang bawah sini. Jadi bolak-balik. Tuh lu pastiin bawah nih nggak miring beb ya, jadi kayak per step lu pastiin sama, per step lu pastiin sama gitu. Kalau bawah udah sama, kita yang ke atasnya. Gue mau ngerjain ini dulu yang susah. Jadi kalau lu alisnya dari lahir miring, gak usah merasa spesial. Jahat banget Pau. Enggak, sama orang tuh alisnya tuh miring beb aslinya. Alis gue tuh juga miring, mau diapa-apain juga alis gue tuh miring. Karena kalau gue dari tulangnya beda. Jadi tulang gue tuh yang sebelah sini itu tuh lebih gepeng daripada tulang sebelah sini. Ini lebih menonjol ke depan. Jadi hasilnya tuh gak bakalan bisa 100% simetris. Ya karena kanvasnya aja udah miring. Jadi kalau alis lu miring, udah nggak apa-apa, itu hal yang wajar dan normal. Yang penting pas waktu lu gambar dia nggak terlihat bener-bener berbeda aja. Kalau masih dikit-dikit miring tuh nggak masalah. Nah kan gue bilang apa, alis gue mau diapain itu tetap akan miring. Jadi kalau lu udah muak ya kan, udah ngerasa alah bodo amat ya, kita benerin pakai concealer. Concealernya pakai seperti biasa, pakai si Lux Crime yang ini ya beb, gue pakai W01. Kok barang-barang lu pada kotor gitu sih Pau? Iya soalnya barang-barang yang di YouTube ini tuh barang-barang yang gue pakai untuk diri gue sendiri. Gue bocahnya tuh yang cemplung ke tempat makeup, pouch makeup gitu. Jadi ya begitulah. Ini masih pakai kuas yang tadi ya beb, diambil dulu. Habis itu tinggal lu rapih-rapihin aja bagian yang mau lu benerin. Tidak pernah terlihat, tapi sering terlibat. Oke, ini udah amat sangat maksimal effort yang gue bisa, dan gak bakalan bisa sama persis. Tapi kalau sekali lihat tuh masih kelihatan sama tuh ya udah. Kompleksinya kita kelarin dulu ya. Pakai highlighter. Ini optional. Kalau lu pengen kelihatan mewah gitu muka lu bisa pakai highlighter. Gue pakai yang dari palette Judy Doll tadi. Nih, pakai ini. Pakai kuas highlighternya ini nih yang gue sangat penasaran. Nah, bentuknya tuh kayak gini, kayak panjang blending brush versi gede tapi dia panjang gitu kan. Nah, kayak gini nih, Beb. Dan udah pasti halus banget dah, nggak usah komentarin halusnya lah ya, kita ambil highlighternya. Jadi bedanya gini beb, kalau kuas highlighter nggak halus itu pas dipakai ke muka hasilnya nanti bakalan kayak bertekstur gitu loh mukanya, karena glitternya tidak mampu tersebar dengan baik gitu. Kita coba ya. Wow. Tuh, nyebarnya bagus banget ya. Bagus banget sumpah, nyebarnya bagus banget. Ini ada satuannya gak sih? Kalau misal dia ada satuannya, gue sangat merekomendasikan kuas yang highlighternya ini beb. Nyebarnya bagus banget, gak emphasize tekstur, padahal gue kulitnya bertekstur ya. Kinclong. Buat ke kantor gak apa-apa pakai highlighter, gak apa-apa, tapi hindari highlighter yang glitternya gede-gede. Jadi biar dia ngincelong-ngincelong aja, bukan yang Kemar lip bintang jauh di sana. Udah, kita ke lipstick ya. Lipsticknya gue pakai, biasanya sih kalau lipstick tuh bebas. Ada teman gue yang bener-bener makeupnya tuh hampir tidak terlihat makeupan, tapi dia pakai merah gonjreng gitu lipsticknya, terus udah. Terus ada yang kayak gini full face tapi yang kayak natural makeupnya. Habis itu pakai lipsticknya ya yang natural juga. Ini gue mau pakai NARS yang ini ya beb, yang Bare It All. Sesungguhnya ini adalah pembelian bodoh gue beb. Gue beli ini karena apa? Karena Ian DWR ngiklanin ini, padahal gue tahu banget warnanya tidak cocok untukku. Oh, lip balmnya dihapus dulu beb. Tadian kita pakai lip balm tuh. Lip balmnya dihapus dulu. Bagus ya lip balmnya Teratu tuh nge-stain. Ninggalin warna pink gitu dia. Habis itu kita pakai lipsticknya. Warnanya bikin muka gue kucel gitu beb, tapi tetap gue pakai karena udah dibeli, karena Ian yang pakai ya gue beli. Itulah terinfluence oleh orang tampan, terus gue pakai something chic matte beb. Gue pakai di tengahnya aja. Gue punya kuas baru, kuas yang bentuknya jelly gitu. Oh gitu. Gitu apa ceritain dong. Tuh ujungnya tuh nyui gitu. Ini YNM.
finishing touch, kita pakai setting spray lagi. Setting spray masih Masami yang tadi ya. Gak usah banyak-banyak kalau ini beb, soalnya tadi kita udah pakai juga. Tada, ini dia hasilnya makeup kantoran dari orang yang sudah tidak ngantor lagi. Ya pokoknya gue ngeliatin teman-teman gue tuh ya looknya seperti ini di kantor beb. Jadi bukan yang alisnya super keren gitu atau yang super menor, tapi ya begini aja. Ini juga kalau lu mau pakein kacamata juga it's okay ya, masih aman aja ya beb. Kalau misalkan lu butuh gimana sih caranya bagian ini biar nggak kekerok kacamata, caranya gimana? Gue taruh di pojok tuh. Tuh udah gue bikinin videonya, caranya kayak gitu ya. Begitulah beb-beb, semoga berguna videonya. Anyway, nggak cuma ke kantor, ini makeup juga bisa dipakai buat ngambil rapot anak. Kalau nggak ketemu charmer, meeting, klien, apalagi yang kayak gini ya. Coba lu komen deh, ini makeup bisa buat apa aja beb. Kalau misalkan wisuda ingin makeup yang simple juga bisa nih pakai yang kayak gini, yang natural tanpa softline. Kalau lu nggak suka makeupan yang kelihatan makeupan banget gitu beb. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, pengen dibikinin video apa lagi, dan subscribe udah belum? Sampai jumpa minggu depan. Dadah.